apsis, ada ordinat, ada aplikat. Kalau apsis itu untuk yang sumbu X. Nah, untuk bentuk koordinatnya juga biasanya X dan Y. X-nya biasa di horizontal, Y-nya biasa di vertikal. Nah, kalau di sistem koordinat di R3, itu X-nya yang ke depan belakang, Y-nya yang kiri kanan, Z-nya yang atas bawah. Nah, boleh nggak X-nya yang di Y, terus Y-nya yang di atas? Itu nggak masalah ya, asal kita konsisten saja. Karena ketiga sumbu ini saling tegak lurus. Tapi untuk sekarang kita sepakati, jadi untuk yang sumbu X-nya itu adalah yang ke depan sama belakang, yang Y-nya itu ke kiri kanan, yang Z-nya itu ke atas bawah. Oke, kita sepakati seperti itu ya. Sebenarnya tidak harus seperti itu. Nah, bidangnya, kalau tadi di awal sudah saya sampaikan, jadi kalau di R2 itu ada kuadran, kalau di R3 itu ada oktan. Jadi kalau oktan berarti ada 8 ruang. Yang pertama ada ruang 1. Ruang 1 itu berarti di apsisnya X, berarti X-nya ke depan, Y-nya positif, terus Z-nya juga positif ke atas. Jadi X positif itu ke depan, Y positif itu ke kanan, Z positif itu ke atas. Jadi ruang yang ada di atas ini, jadi ini ada 8 ruang. Jadi yang atas ada 4 ruang, ada 1, 2, 3, 4. Yang bawah juga ada, di bawah 1 ini 5, di bawah 2 ini 6, di bawah 3 itu 7, di bawah 4 itu 8. Jadi ada oktan 8 di situ. Ada ruangnya ada 8. Ya. Jadi jangan terbalik ya. Jadi oktan 1 itu yang di kanan atas depan, kanan atas depan. Yang oktan 2 itu adalah di kiri atas depan. Yang oktan ketiga itu adalah kiri atas belakang. Oktan 4 itu adalah kanan atas belakang. Terus di bawah 1 itu adalah ruang 5, oktan 5. Di bawah 2 ini adalah oktan 6. Di bawah 3 oktan 8, oktan 7. Di bawah 4 ini oktan 8. Ada yang bingung menentukan oktan? Saya masih bingung, Bu. Masih bingung. Nah, untuk geometri ini kita bisa menggunakan GeoGebra. Ya. Sebentar, GeoGebra. Jadi silahkan di download aplikasi GeoGebra. Nah, ini misalkan yang sumbu hijau itu adalah sumbu X, yang merah ini adalah sumbu Y. Ini kelihatan? Saya buka GeoGebra-nya, kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Tadi saya pakai jendela ya, nge-share-nya ya. GeoGebra di mana, Bu? Di PPT atau di aplikasinya, Bu? Di aplikasinya. Oh, kok aplikasinya nggak kelihatan, Bu? Ini masih PPT. Yang tampil PPT-nya aja, Bu. Bentar, berarti tadi berarti salah ya. Ya, kalau sekarang udah kelihatan ya aplikasinya ya. Sudah, Bu. Sudah. Ya.
Jadi ini aplikasinya GeoGebra. Jadi nanti silahkan dibuka. Di situ banyak bisa dipelajari guna-gunanya ya. Nah, ini jadi sumbunya X, Y, Z itu semuanya saling tegak lurus. Jadi sekarang kita sepakati, jadi yang sumbu hijau itu adalah X, jadi ke depan belakang. Yang Y-nya itu adalah yang merah, yang biru atas bawah itu adalah sumbu Z-nya. Nah, untuk kuadran 1 itu berarti yang di sini. Di atas, kalau ngelihat berarti kanan ya. Jadi di sini. Jadi semuanya positif. Jadi X positif itu ke depan, Y positif itu ke kanan, Z positif itu ke atas. Jadi ruangnya yang kamarnya yang di sini. Ini kuadran oktan 1. Ya. Udah bisa mengerti yang oktan 1? Bu, mungkin kalau dikasih contoh mungkin yang lain bisa tahu Bu, kuadran satunya di mana. Kuadran 1 misalnya kita input titik misalnya ya. Titiknya misalnya X-nya 2, X-nya 2, Y-nya 1, Z-nya 2. Ini positif semua. Nah, sekarang lihat titiknya di sini. Titiknya di sini. Kita lihat. Nah, A-nya itu ada di ruang yang X positif, Y positif, Z positif. Bisa membayangkan? Jadi cara menarik A, lihat di sini X-nya ada 2, berarti dari 1, 2. Ini X-nya, yang hijau X. Terus nanti garis ke kanan 1. Jadi karena Y-nya 1. Jadi kita geser ke kanan 1, terus Z-nya 2. Berarti tarik ke atas 1. Jadi A-nya ada di oktan 1. Bisa bayangkan? Bisa bayangkan? Bisa Bu. Nah, ini contohnya. Kalau kita langsung ke titik. Titiknya A212. Jadi dari yang merah, yang X dulu 2 satuan ke depan, 1, 2. Terus Y-nya 1, berarti kita ke kanan 1, geser melangkah ke kanan 1. Terus 2-nya adalah Z ke atas, positif. Berarti naik ke atas, 2 satuan. 1, 2. Nah, ini titik A. Nah, A di sini semuanya positif. X-nya positif, Y-nya positif, Z-nya positif. Maka A itu berada di kuadran 1, oktan 1. Ada yang bingung? Atau bayangkan ada 8 ruang, atas itu ada 4 ruang, jadi ada segi 4, ini ada 4 ruang, di atas, di bawah juga ada 4 ruang. Ya. Jadi yang ruang atas ini ada oktan 1, oktan 2, oktan 3, oktan 4. Ada yang bingung sampai di sini? Nah, kalau oktan 1 sampai 4 ini berarti berada di atas, Z-nya positif. Ada yang masih bingung? Ngerti, Bu. Iya, yang masih bingung silahkan Bu, izin bertanya bertanya. ya. Ya, silahkan. Tadi untuk sumbu X-nya, sumbu warna hijau itu apa Bu? Itu X atau Y Bu? Yang hijau itu X, yang ke depan belakang X, yang ke kiri kanan itu Y, atas bawah Oke. Z.
untuk tadi saya lihat tuh di gambar selanjutnya tuh XY-nya tuh beda. Nah, yang ini kan Oh iya, 2,1,2 kan. X-nya itu oh warna iya, merah, sedangkan Y-nya itu warna oh iya hijau. iya. Oke, Lalu untuk di GeoGebra juga, Bu. oke oke. Ya, ya ini pas gambarnya beda ya. Pokoknya intinya yang depan belakang X, kiri kanan Y, atas bawah Z, ya. Oke, jadi nggak usah lihat warna lagi ya. Gambarnya Ya, Bu. ternyata salah. Ya, Ya, yang depan belakang X, kiri kanan Y, atas bawah Z, ya. Jadi sepakati seperti itu. Ya, pantas bingung ya gambarnya ternyata warnanya beda. Ibu mau nanya, Bu, Iya, silakan. itu yang di slide selanjutnya tuh, Bu, yang Z-nya. Nah, itu kok A-nya terletak di 1, Bu. Z-nya tuh terletak di 1 gitu. Titiknya. Oh, iya itu karena dimiringkan ya. Jadi kalau Ya. buat 3 dimensi seolah-olah itu 2. Ya. Jadi melihatnya naiknya dari sini, dari yang tadi 1. Jadi kita ulang lagi dari 0, X-nya 2, berarti maju ke depan, 2 satuan. 1, 2, ya. Terus Y-nya 1, berarti ke kanan 1 satuan. Ya. Terus kalau Z-nya 2 positif berarti ke atas, berarti naik 2 satuan. Jadi 1, 2. Ya. Jadi yang dilihat Y ke, Bu. Apa? Gimana? Lihatnya yang Y kan, yang X kan itu tadi kan 1, 2. Hmm, Sedangkan yang Y kan 1. Iya. Nah, pas mau naik ke atas tuh, berarti kita lihat yang Y ke, Bu. Jadi 1, 2. Ini enggak, masih belum paham, Bu. Enggak, jadi kan sumbunya itu ke depan belakang, kiri kanan, atas bawah, ya. Kalau X, Y, Z, berarti X itu depan belakang dulu. Lihat, X-nya itu kan 2. 2 itu positif, berarti dia ke depan. Maju ke depan, 2 satuan. Terus, Y-nya 1, berarti Y-nya positif. Positif itu yang ke kanan, ya. Jadi dia geser dari yang 2 tadi, jangan balik ke 0 lagi. Dari yang 2X tadi, langsung ke kanan. Ke kanan satu satuan. Terus dari kanan satu satuan itu jangan balik ke 1 lagi, dari kanan yang satu satuan langsung naik ke atas 2 satuan. Nah, itu titik A-nya. Oh, ya, Bu. Ya. Jadi jangan mulai dari 0 lagi. Lanjutkan aja dari 2, 1 ke atas 2 kali. Baik, Bu. Ya. Jadi kalau pakai GeoGebra jadi A-nya seperti itu. Nah, sekarang contoh lain misalnya. Misalkan yang ada negatif. Kita misalkan X-nya tetap maju, positif 3. Terus Y-nya misalkan min 2. Terus Z-nya positif, misalnya 4. Nah, ini yang B. Ini kita hapus aja. Oke. Kelihatan ya GeoGebra-nya ya? Kelihatan, Bu. Nah, sekarang kita lihat. Tadi X-nya yang hijau ya, yang ke depan. X-nya yang depan belakang. Y-nya yang kiri kanan, yang Z-nya atas bawah. Nah, B-nya, X-nya itu 3. Berarti dari depan, kita lihat X-nya. X-nya itu 3 satuan ke depan, jadi ini 1, 2, 3. Terus Y-nya min 2, berarti dia ke kiri. Ke kiri. Berarti dari yang tadi 3, dia ke kiri, kanan, 1, 2, 3. Terus ke atas 4. Ini mana coba gambarnya ya.
Ini saya juga bingung mau ngajar geometri secara online ini ya. Bisa bayangkan nggak? Bisa, Bu. Bisa ya. Itu X-nya merah, Y-nya hijau. Jadi Kembali X-nya ke ya. ya ke kanannya 3, terus ke sumbu sumbu Y warna hijau ke belakang 2. Ini merahnya X ya, jadi gini, gimana mutarnya? Oh gini ya, ke depan sana ya, gini. Jadi yang ke sana itu pos X, merah X, Y-nya -2, ke atasnya Z. Ya, berarti di oktan berapa? Kalau ini beda dengan yang tadi saya 2. Oktan 2 ya, Bu? ya, oktan 2. Bu. Kalau seperti ini, oktan satunya yang di positif semua, yang di kanan sini ya. Ini oktan 1, yang tadi A. Nah, A di sini ini oktan 1, dia di ruang yang ini. Yang oktan 2 di sana, karena X-nya positif, Y-nya negatif, Z-nya positif. Ya, kalau oktan 3 berarti X-nya -2. X dan Y nilainya negatif. Ya, X dan Y nilainya negatif. Kita buat misalnya seperti ini. Nah, ini yang oktan 3, C-nya di sini, oktan 3. Jadi X-nya negatif, Y-nya negatif, tapi masih di atas, Z-nya yang masih positif. Itu oktan 3. Oktan 4 berarti oktan 4, 3, -2. Nah, oktan 4 susah. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan. Bu, bukan yang X yang negatif kok, Bu? Oh iya, salah. Ini kurang ya. Lihat. -2 3, Bu. -2,3,2. 2,2. Ya, D-nya di sini. Ya, ini oktan 4. Oke, bisa bayangkan? Bisa, Bu. Yang Bisa, lain Bu. ya. Nah, berarti Bisa, yang Bu. oktan 5, 6, 7, 8 di bawahnya. Jadi yang di bawah 1 itu oktan 5, di bawah 2 itu oktan 6, di bawah 3 itu oktan 7, di bawah 4 itu oktan 8. Jadi nanti kalau disuruh menggambarkan bisa ya. Nanti gambarnya manual, tidak pakai aplikasi. Bisa? Bu, masih kurang paham, Bu, yang gambar manual. Yang manual yang tadi saya bilang. Jadi misalkan yang mana yang mau dicoba? Misalnya yang C ya. Kita tutup yang lainnya, kita lihat C. C itu X, tapi yang ini kita lihat sumbu X-nya yang merah ini ya. Cuma X positifnya ke depan ini, yang positif. Yang belakang itu X negatif, yang kanan ini Y positif, yang kiri ini Y. Oke, nah lihat X-nya -2, berarti X-nya -2. X-nya -2 dari 0 itu mundur 2 satuan, 1, 2. Terus Y-nya -3, berarti ke kiri. Dari 2 ini ke kiri, 1, 2, 3.
Misalnya di sini 3-nya. Terus kalau Z-nya itu 1, berarti ke atas, berarti satu satuan ke atas. Seperti yang tadi contohnya. Contohnya ini tadi ya. Jadi ini gambarnya, kalau tadi depan ini belakang ya. Jadi dari 0, X-nya dulu maju 2 satuan, terus karena positif ke kanan 1 satuan, terus ke atas 2 satuan. Ya nanti silakan dicoba ya di bukunya masing-masing. Dicoba untuk semua kuadran, oktan. Oktan 1 sampai oktan 8. Oke, bisa dilanjutkan? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Ya. Terus kalau ada titik, biasanya kalau ada 2 titik itu mencari jarak 2 titik di R3. Nah, ini sebenarnya sama konsepnya dengan di R2. Jadi kalau ada 2 titik, berarti mencari jaraknya itu adalah, kalau 2 titiknya X1-nya misalnya, X1, titik satunya misalnya di sini adalah P, terus titik keduanya adalah Q, P-nya itu X1, Y1, Z1, Q-nya X2, Y2, Z2, maka jaraknya adalah akar dari mutlak X2 min X1 kuadrat ditambah mutlak Y2 dikurang Y1 kuadrat ditambah mutlak Z2 min Z1 kuadrat. Nah, kira-kira kalau mutlaknya dihilangkan, bermasalah nggak? Masalah. Bermasalah? Tidak. Tidak ya, karena udah kuadrat. Bolak-balik juga sama. Nah, ini sama seperti di R2 ya, mencari jarak. Berarti kalau jarak titik asal O 0 dari ke titik P, berarti yang titik nolnya itu 0,0,0, P-nya X1, Y1, Z1, maka jarak OP adalah akar X1 kuadrat plus Y1 kuadrat plus Z1 kuadrat. Ini pasti tidak ada masalah ya, sama seperti di R2. Nah, kalau sudah titik, sudah jarak, selanjutnya grafik. Grafik kalau di dimensi 3 itu akan berupa bidang. Kalau grafik di dimensi 2 berupa garis, kalau di ruang dimensi 3 itu berupa bidang. Nah, nanti masing-masing silahkan coba menggambar kalau ada latihannya ya. Nah, contohnya ini, gambarkan grafik 3X plus 4Y plus 2Z sama dengan 12. Jadi langkahnya, yang pertama kita cari perpotongan sumbu X. Berarti kalau berpotongan dengan sumbu X, Y dan Z-nya 0. Jadi persamaan 3X plus 4Y plus 2Z sama dengan 12. YZ-nya kita buat 0, maka diperoleh X-nya adalah 4. Jadi titik yang pertama yang perpotongan dengan sumbu X itu 4,0,0. Terus perpotongan dengan sumbu Y, berarti XZ yang 0. Kita substitusikan ke persamaannya, maka diperoleh 0,3,0 dengan sumbu Y. Berarti ini titik 0,3,0. Terus perpotongan dengan sumbu Z, berarti X sama Y-nya yang 0, maka diperoleh Z-nya 6. Maka ini titik 0,0,6. Tinggal kita tarik garis. Nah, untuk bidangnya, bukan hanya segitiga ini ya, harusnya bidangnya lebar, selebar ini masih terus ke kanan, ini masih terus ke kiri, ini masih terus ke atas bawah. Ini hanya wakil bidangnya seperti ini. Ini cara membuat grafik di ruang dimensi 3 yang berupa bidang. Ada yang bingung? Jadi ini berupa bidang yang
bersandar di sumbu Z. Dan bidangnya itu masih panjang ke kiri kanan, ke atas bawah sebenarnya. Itu hanya wakil bidangnya aja yang berupa segitiga. Ada masalah sampai di sini? Ibu, Bu, mau Iya. nanya, Bu. tadi Luan nih, Ki, luan. tadi kan Ibu bilang kalau misalnya bidang itu akan terus ke samping, ke atas, juga ke bawah ya Bu ya. Tapi bentuknya segitiga terus kan Bu? Enggak segitiga, ini hanya wakil bidang. Kita lihat menggunakan GeoGebra ya. Oke, kita misalkan tadi apa itunya 4x 4x ya, 3x Bu, kalau nggak salah. 3x 4y 2z. Yes. Tiga x plus 4y plus 2z. Z sama dengan 12. Nah, seperti ini. Ini karena tadi y-nya gini. Ini enggak balik. Nah, nih kan dia kan menyandar ke sumbu Z. Ya, tadi kenapa segitiga? Hanya segitiga karena kita melihatnya hanya di titik 0,0,6, di titik 3,0,0 sama di titik 0,4,0. Ya, tapi sebenarnya itu bidang yang masih terus seperti ini. Rupa bidang. Bisa bayangkan? Bisa Bu. Ya, tadi yang segitiga itu hanya wakil bidangnya aja seperti itu. Jadi sebenarnya dia berupa bidang seperti ini. Nah, bidangnya itu persegi panjang tak terbatas yang bersandar di sumbu Z. Bisa bayangkan? Bisa Bu. Ya, itu cara menggambar grafiknya. Oke, sekarang silakan masing-masing mencoba cara menggambar grafik. Ada 3 persamaan. Nanti silakan di-share yang mau coba. Saya beri waktu 5 menit. Silakan. Kok izin bertanya, Iya. kalau misalnya kita ingin menggambar bidangan koordinat terus tuh, garis pada ujungnya tuh garis putus-putus atau garis penuh, Bu? Putus-putus aja. Karena masih terus ya. Ya. Iya, Bu. Bu, itu maksudnya apa Bu yang tadi Stephen nanya Bu? Garis putus-putus yang mana?
Yang tadi ini, nah ini saya harusnya ini garisnya putus-putus karena tidak terbatas sampai segitiga ini aja. Oh, Ya. iya, Bu. Paham, Bu. Makasih, Bu. Harusnya ini putus-putus ini. Karena masih Baik, Bu. hanya wakil bidang. Baik, Bu. Oke, silakan yang udah bisa nomor 1. Boleh digambar di kertas, difoto, nanti fotonya yang di-share. Junjungan ya. Bentar ya, saya buka dulu. Ya, silakan junjungan dijelaskan gambarnya. Baik, Bu. Persamaannya itu X tambah 2Y tambah 2Z. Kita jika perpotongan dengan sumbu X kita anggap Y dan Z bernilai 0 sehingga X bernilai 4 sehingga dapat titiknya 4,0,0 dan kita buat titiknya di sumbu X. Dan jika perpotongan di sumbu Y maka kita anggap X dan Z itu sama dengan 0 sehingga Y sama dengan 2 karena 2Y kan sama dengan 4 jadi Y 4/2 baru titiknya itu 0,2,0 sehingga berada di sumbu X. Dan jika perpotongan dengan sumbu Z itu kita anggap bukan kita anggap sih, kita buat nilai X dan Y-nya bernilai 0 sehingga Z-nya itu bernilai 4 sehingga kita ambil titiknya 0,0,4 itu berada di titik Z. Jadi ketika kita hubungkan ketiga titik ini dia akan bersandar ke sumbu Z kayak gitu. Dan menurut saya sih bidangnya ini kayak berada di oktan 1 lah kayak gitu. Terima kasih, sekian, Bu. Ya. Yang lainnya setuju? Setuju, Bu. Setuju ya, berarti udah bisa ya. Yang nomor 2, siapa yang mau coba nomor 2? Bu mau lihat soalnya. Oh, soalnya. Tadi soalnya. Gambarkan grafik X plus 2Z sama dengan 6. Bu, saya mau nanya boleh gak, Bu? Ya, silakan. Misalnya kalau yang titik 4,0,0 itu dia tuh berada di oktan 1, cuman di oktan 1 gak, Bu? Atau kan dia tuh kan berada di sumbu X tuh, Bu. Berarti dia termasuk juga dong kayak misalnya titik 4,0,0 ini berarti dia termasuk ke ke oktan 4. Ya, kalau yang di sumbu nggak masuk oktan manapun ya. Oh iya kah?
Saya pikir masuk. Enggak. Kalau Baik, masih yang baik. disebut nggak masuk oktan manapun. Sama seperti bilangan bulat, ada positif, ada negatif, ada nol. Kalau nol itu bukan negatif, bukan positif ya. Oh, berarti kalau ada 0 gitu berarti dia termasuk ke oktan gitu ya, Bu? Enggak, sesungguhnya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Silakan nomor 2. Ya, ada yang mau nomor 3 dulu. Nomor 2, Dimas ya? Ya Bu, saya Bu. Nomor 2. Oke. Nggak ketahuan jawabannya. Aduh, kenapa ini? Oke. Nomor 2, Dimas, silakan. Oke. Jadi Bu, segambar grafiknya kan untuk X tambah 2Z sama dengan 6 kan Bu. Jadi pertama tuh saya misalkan nilai Z-nya 0 sehingga diperoleh X sama dengan 6. Terus saya misalkan X-nya 0 maka diperoleh nilai Z sama dengan 3. Kemudian kan kita masukkan ke apa? Ke koordinat kartesius dengan Z-nya itu kan sebagai sumbu tegak ya Bu ya. Ini Iya. kan ya kan kita dapat yang pertama itu kan X-nya 6 Bu. Jadi saya misalkan kayak seperti ada garis dengan nilai X sama dengan 6 gitu. Kemudian yang kedua kan Z-nya 3. Saya misalkan Z-nya itu 3 Bu. Nah, ini kan karena ini seperti bidang gitu Bu. Jadi saya sambungkan antara bidang Z sama bidang X gitu Bu. Sehingga diperoleh gambarnya seperti ini. Dan ini sebenarnya itu masih masih memanjang lagi gitu Bu. Nah, ini Oke. yang kanan gitu. Iya. Yang lainnya bisa bayangkan ya? Bisa, Bu. Bisa. Ya, itu jadi seperti bidang. Jadi Y-nya itu tidak terbatas memanjang ke kiri kanan. Tapi batasnya hanya ada bidang yang bersandar di Y yang 3 itu. Ya. Berarti yang nomor 2 seperti itu. Oke, ada yang bermasalah nomor 2? Jadi kalau di sini X plus 2Z sama dengan 6, Y-nya tidak ada, berarti Y-nya itu tak terbatas. Tapi nanti kalau misalnya Z-nya yang nggak ada, berarti tak terbatasnya ke atas bawah. Ya. Bu, izin bertanya Bu. Hmm. Itu kalau nilai Y-nya tidak ada itu bukan berarti titik itu itu membentuk bidang di X dan X dengan Z saja nggak Bu? Bukan Y-nya sama dengan 0. Kalau Y-nya tidak ada, bentuknya di XZ. Bukan nggak Bu? Bentar. Ini kan kayak gambar di 2 dimensi, cuma X dengan Y. Berarti kan Z-nya nggak ada. 6,0. Jadi gambarnya hanya sumbu XZ aja. Nggak ke Y. Bukan gitu, Abu. Enggak. Karena ini 3 dimensi, ya. Jadi Y-nya tetap masuk ada. Kalau hanya XZ,
Nanti 2 dimensi. Baik, Bu. Oke, Ibu, Ayah. Ibu kalau bentuknya seperti itu oktannya di mana, Bu? Saya masih bingung, Bu. Oh, kalau bidang itu tidak bisa oktan ya, kalau titik yang bisa oktan. Kalau ini berarti dia ada di 2 oktan. Karena Y-nya dari kiri kanan, berarti kalau begitu, kalau X-nya positif, Y-nya positif, Z-nya positif, itu oktan 1, sama yang sebelah oktan 1, X-nya positif, Y-nya positif. Y-nya negatif, Z-nya positif, berarti oktan 2. Ya, oktan 1 sama oktan 2. Bisa bayangkan? Jadi ada di 2 oktan ya, bidangnya. Iya, Bu, paham, Bu. Ya. Ada lagi yang lain? Bu Neva keluar grup ya. Oke, yang nomor 3. Stephen, silakan. Saya salah arsil, Bu. Salah. Ya seharusnya bidangnya tuh ke atas ke bawah gitu, bukan kiri kanan. Iya, karena tadi Z-nya itu ya, Iya, tak Bu. Jadi terbatas. nggak terbatas. Harusnya ke atas bawah. Udah ada dikirim lagi yang benarnya? Ada, Bu, bentar. Ya. Oke, silakan. Jadi di sini soalnya kan X tambah 3Y sama dengan 9. Di sini kan karena Z-nya ada, jadi Z-nya itu tak hingga. Terus kita coba cari di perpotongan sumbu X, artinya tuh Y-nya tuh 0 gitu kan. Y 0, jadi kita masukkan X-nya 0, jadi Y-nya 3. Terus kita perpotongan dengan sumbu Y, artinya X-nya perpotongan dengan sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Jadi kita masukkan Y-nya 0, dapat X-nya sama dengan 9. Lalu ditarik garis dari 0,3 dengan 9,0, tarik garis, lalu digambar bidangnya ke atas bawah, karena Z-nya tidak terbatas. Oke. Terima kasih. Yang lainnya setuju? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Oke. Setuju, Bu. Ya, jadi kalau kita gambarkan, terhapus ya. Udah, not responding lagi. Ya, jadi untuk pertemuan hari ini kita menggambar sampai di sini aja ya. Jadi biar lambat asal paham ya. Jadi kalau digambarkan seperti ini. Jadi tadi yang X plus 2Y plus Z sama dengan 4. Seperti ini gambarnya. Jadi kalau yang X plus 2Z sama dengan 6. Sama ya tadi yang Dimas. Seperti ini, jadi memanjang ke kiri kanan. Nah, kalau yang ketiga tadi yang Stephen, X plus 3Y sama dengan 9 berarti ke atas. Nah, itu cara menggambar grafik di R3. Titik, jarak, dan grafik di R3. Ada yang bertanya sampai di sini?
Sudah paham semua? Sudah, Bu. Bu. Ya, Alhamdulillah paham, Bu. Paham, Bu. oke. Nah, untuk pertemuan hari Kamis nanti kita lanjut ke vektor ya. Vektor dalam ruang dimensi 3. Jadi hari ini kita sampai menggambar grafik di R3 saja dulu. Yang lainnya, kalau yang tidak paham boleh didiskusikan di chatroom atau di grup WA ya. Baik, Bu. Oke, mudah-mudahan pertemuan kali ini dapat ilmu semua, dapat ilmu baru. Amin. 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 Ya, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Siang Bu, makasih Bu. Terima kasih, Bu.